Teman-teman ada yang tahu konservatisme? Jadi, apakah kalian sering mendengar istilah konservatisme atau kata konservatif? Dari yang kalian tahu, apa sih arti dari itu semua? Mungkin untuk pecinta dan pendengar musik, terlebih lagi musik-musik dalam negeri, kita mungkin familiar dengan kata konservatif dari salah satu judul lagu yang dibawakan oleh salah satu band legendaris dari Jakarta, yakni The Adams. Band yang benar-benar terkenal banget pada tahun 90-an ini, kembali terkenal di beberapa tahun belakangan karena platform TikTok juga yang membuat salah satu album terbaru mereka yang memiliki nama Afterplus kembali naik. Dan akhirnya para Gen Z termasuk saya pun kembali mendengarkan lagu-lagu dari The Adams. Band dari Jakarta ini yang setiap personilnya berasal dari Universitas IKJ itu cukup terkenal dengan lagu yang berjudul konservatif tersebut. Lambat laun telah menjadi malam dan kini telah gelas ketiga. Jam 9 malam aku pulang. Namun, tetap tidak menjawab pertanyaan saya di awal ya. Apa pengertian dari kata konservatif itu sendiri? Sebelumnya, mari kita bahas latar belakang mengapa saya memilih judul konservatisme di Indonesia untuk tugas pengantar ilmu politik. Negara-negara Islam di dunia mengalami kebangkitan konservatisme. Di dunia Islam, konservatisme agama sudah ditunjukkan dengan cara menolak ide-ide anyar atau ide-ide progresif yang bersifat lebih moderat dan liberal. Meskipun banyak pula negara-negara Islam yang mampu beradaptasi dengan politik demokrasi. Salah satunya adalah negara tercinta kita, Indonesia, yang baru saja menahan imbang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anyway, semenjak 2 dekade yang lalu nih ya, banyak negara muslim yang terkenal dengan corak politik demokrasinya ini mengalami peningkatan konservatisme. Jadi ada peningkatan atau penguatan yang cukup signifikan dari ideologi konservatisme agama di tiap negara-negara yang padahal terkenal dengan corak demokrasinya. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia juga tidak luput dengan penguatan konservatisme agama ini. Kehadiran kelompok-kelompok atau oknum-oknum atau pelaku-pelaku konservatisme Islam, baik yang terjadi di berbagai lingkup seperti lokal hingga nasional, serta gerakan konservatisme agama yang terjadi di sekeliling kita. Politik identitas juga menjadi salah satu faktor penting terhadap menguatnya nilai-nilai konservatisme di Indonesia. Kelompok konservatif tidak saja memperalat agama untuk mengekspresikan identitas mereka. Jadi bukan hanya memperalat, menunggangi agama juga untuk mengekspresikan identitas mereka, tetapi juga untuk respon atau menanggapi ke banyak aspek politik seperti ekonomi, bisnis, dan lain-lain sebagai aspirasi politik sang pelaku atau kelompok-kelompok konservatisme ini. Aktivitas para pelaku konservatif Islam di Indonesia ini telah mengubah pandangan masyarakat luar terhadap Islam di Indonesia. Pandangan masyarakat luar terkait Islam di Indonesia itu awalnya bersifat terbuka dan mampu untuk memahami sudut pandang orang atau kelompok-kelompok lain. Namun akhirnya karena ada perubahannya pandangan karena beberapa tingkah laku atau perbuatan oknum-oknum konservatif tersebut, akhirnya pandangan orang-orang luar terhadap Islam di Indonesia itu menjadi tertutup terhadap sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki perbedaan pemahaman dan sudut pandang dengan agama Islam di Indonesia. Lantas, apakah penguatan ideologi dan nilai-nilai konservatisme yang terjadi di Indonesia ini akan membawa dampak positif atau malah membawa dampak negatif pada kebudayaan masyarakat Indonesia? Konservatisme ialah sebuah filsafat politik yang ideologinya cenderung ke arah nilai-nilai tradisional. Istilah yang diambil dari bahasa Latin yakni conservare, nggak tahu itu pronunciation-nya benar atau enggak, yang berarti melestarikan, menjaga, memelihara, dan mengamalkan. Konservatisme juga diambil dari kata konservatif yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, berarti kolot, bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. Konservatisme merupakan
kecenderungan untuk melestarikan sebuah kebudayaan yang sudah mapan, sehingga kaum konservatif dari berbagai kebudayaan tentunya memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda pula, membuatnya memiliki tujuan yang berbeda-beda di setiap kebudayaan yang dianutnya. Dalam masyarakat, kelompok konservatif pada umumnya adalah kelompok yang agamis. Mereka dengan sekuat tenaga dan jiwa akan berusaha mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang dipercaya. Sebaliknya, mereka akan sangat sensitif dan selalu menentang segala perbuatan sosial yang menyimpang dari nilai-nilai yang diyakininya. Sebagai contoh nih ya, sebagian orang akan sangat menentang dan menolak keras untuk mengakui hak transgender atau homoseksual di komunitasnya. Contoh lainnya yang terjadi di Indonesia juga nih, negara kita masih mempertahankan larangan terhadap legalisasi ganja. Walaupun banyak negara lain sudah melegalisasi ganja setelah melakukan berbagai penelitian dan menemukan manfaat dari ganja. Konservatisme tidak hanya terjadi di wilayah benua Asia dan Afrika. Melirik seperti di benua Eropa sana, kita bisa menemukan berbagai negara yang terbilang konservatif. Meskipun di Eropa sana banyak negara-negara yang tergolong sudah menjadi negara yang sudah maju ya, nilai-nilai konservatif masih lekat dengan masyarakat kulit putih di benua Eropa sana. Masyarakatnya masih tergolong sangat religius dan masih aktif menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang dianut masing-masing masyarakatnya. Di Eropa, sama halnya dengan negara-negara di benua Asia dan Afrika, mereka juga menggunakan aturan dan hukum yang berlandaskan pada agama. Sebagai contoh, di Eropa jika kita melakukan penistaan agama seperti menghina simbol agama atau atribut-atribut agama tertentu, kita dapat diadili oleh pihak berwenang. Mengambil contoh negara Irlandia. Irlandia adalah salah satu negara paling konservatif di benua Eropa. Kita bisa dengan mudah dihukum jika diketahui menistakan agama Katolik di depan umum. Hal ini memang terbilang masuk akal jika mengingat masyarakat Irlandia memang masih lekat dengan nilai-nilai keagamaan Katoliknya. Masyarakat Irlandia masih aktif dalam kegiatan keagamaannya, berbanding terbalik dengan negara-negara Eropa lainnya yang nampak luntur ya nilai-nilai keagamaan dan kebudayaannya, di mana kita bisa melihat banyak sekali gereja-gereja yang mulai berkurang karena memang mereka mulai meninggalkan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka dan mulai condong ke arah modernisasi. Namun ternyata di luar sana, di benua Eropa maksudnya, itu ternyata masih ada ya negara-negara yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai konservatif. Salah satunya adalah Irlandia dan juga Italia, yang seperti kalian tahu di ibu kotanya di Roma itu masih ada satu daerah yang disebut sebagai Vatikan, di mana di situ adalah daerah kekuasaan dari Paus, pemimpin dari agama Kristen Katolik. Sebenarnya hal ini tidak terdengar asing bagi kita masyarakat Indonesia. Apalagi soal Vatikan itu ya. Di Indonesia sendiri, contoh paling jelas terdapat di daerah istimewa Aceh. Hal-hal yang dilarang dalam agama Islam seperti mabuk, bercumbu, berzina, dan berjudi dapat dengan mudah dipidanakan di daerah istimewa Aceh. Menarik bukan? Untuk mengulik bagaimana Aceh bisa memiliki keistimewaan dalam bidang agama, adat, hingga pendidikannya. Maka dari itu akan sangat menarik sekali untuk kita kulik selanjutnya di minggu yang akan datang. Yap, jadi seperti yang kalian dengar dari bocoran gue sebelumnya, jadi di pekan depan kita akan membahas lebih mendetail, lebih rinci tentang daerah istimewa Aceh. Tentunya itu akan sangat menarik sekali karena seperti yang kita tahu, kita sering sekali kan melihat kayak mungkin cuplikan-cuplikan video, mungkin juga sekelebat kita melihat headline-headline berita terkait apa saja yang terjadi di daerah istimewa Aceh. Dan untuk saya pribadi, jujur saya pribadi tidak pernah benar-benar tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di daerah istimewa Aceh, dan jujur bagaimana bisa jadi seperti itu dengan aturan yang bisa dibilang cukup eksklusif. Jujur saya pribadi banyak sekali tidak tahu ya tentang Aceh itu, dan tentunya itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk mencari tahu, untuk mengulik, untuk tentunya mencari informasi-informasi agar saya bisa mengetahui alasan kenapa bisa terciptanya daerah istimewa Aceh. Tentunya itu bisa menjadi pengetahuan dan pembelajaran baru untuk saya pribadi, dan semoga itu pun bisa bermanfaat ke kalian yang mendengarkan atau menonton video YouTube ini. Dan tentunya sedikit bocoran lagi juga, setelah Aceh akan ada banyak juga tentang daerah-daerah yang akan saya bahas nantinya yang tentunya punya identik dengan ideologi konservatisme. Itu juga akan menjadi tantangan pribadi untuk saya untuk mencari tahu apa saja daerah yang sangat konservatif di dalam negeri kita ini. Oke viewers, itu aja buat video kali ini. See you to the next video. Viewers, bye-bye.